hati kami oleh kerinduan yang Tuhan tanamkan di hati kami untuk bersekutu bersama-sama saudara-saudara yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang suci, telah menempatkan kami semua di dalam kesatuan hati kami di dalam tubuh Kristus, ingin terus melayani-Mu ya Bapa, ingin terus memberitakan kabar baik sukacita yang telah Tuhan percayakan bagi kami orang-orang kudus-Mu untuk kami siarkan terus pada seluruh dunia bahwa kami mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Kristus untuk masa depan kami yang mulia. Untuk itu ya Bapa, mohon campur tangan Tuhan mengendalikan hati dan pikiran kami supaya tetap fokus untuk menyimak dengan baik apa-apa saja yang Tuhan ajarkan bagi kami seturut dengan rencana rahasia Allah yang mulia. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudaraku ya. Terima kasih juga saudara kami yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Dari Manado, saudara kami Rivo Alamat setiap pagi selalu bersama-sama dengan kita. Salam sehat saudaraku. Tuhan memberkati, dan juga yang lain yang mengikuti dari live streaming Facebook, selamat pagi. Juga yang mengikuti dari YouTube, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah saudara-saudaraku, kita masih akan memperdalam akan doktrin yang menjadi fondasi dari keyakinan kita yang tidak akan bisa digoyahkan lagi. Amin. Karena pemahaman terhadap doktrin itu adalah bagaikan fondasi sebuah bangunan. Kalau fondasinya goyah, maka bangunannya pun akan runtuh, sebagaimana yang sudah kita saksikan ya di berita yang menjadi berita nasional beberapa hari terakhir ini, Bapak Ibu Saudaraku, di mana sebuah bangunan yang tidak kokoh fondasinya dan runtuh dan memakan korban, meninggal banyak orang ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sama halnya dengan pemahaman kita dalam hal bagaimana kita mengenal Yesus Kristus. Saat ini saudaraku, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Maka sasaran daripada kepercayaan kita itu haruslah tepat seperti yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan. Tidak bisa kepercayaan kita itu secara random, ya, secara acak, lalu kita merasa bahwa kita sudah kuat di dalam iman, karena iman itu ada strukturnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak bergerak secara acak, tetapi iman itu bergerak secara sistematis dari kepala, apa yang diturunkan dari kepala dan mengalir terus ke dalam anggota-anggota tubuh. Amin. Dan kemarin kita sudah mendengarkan itu juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita tidak bisa berpikir lain daripada apa yang dipikirkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik. Karena apa? Bayangkan saudara-saudaraku, kita yang sangat terbatas, kita manusia yang terbatas, diperkenankan oleh Tuhan untuk memahami sebuah pengetahuan yang tidak terbatas, yaitu pengetahuan tentang dalamnya, ya, tingginya, luasnya, dan panjangnya kasih Kristus. Amin. Kasih Allah yang ada di dalam Kristus, yang telah dicurahkan di dalam hati kita,
kita terus mempelajari semuanya itu bagaimana hidup kita dibentuk oleh Tuhan secara luar biasa oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah itu sebabnya di pasal 1 ayat 13 kita kembali ke kitab Efesus pasal 1 ayat 13 ya, selalu dimulai ya Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam Yesus kamu juga. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam Yesus Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah seperti orang-orang yang bernyanyi, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, mengundang. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih karunia saat ini tidak ada mengundang Yesus Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak perlu diundang. Ya, percaya saja kepada firman kebenaran, Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, ya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Tidak ada usaha manusia di situ Bapak Ibu Saudara. Tidak ada perbuatan manusia di situ. Tapi itu semuanya adalah perbuatan Allah sepenuhnya. Jangan manusia mencoba memasukkan perbuatannya yang tidak sempurna kepada pekerjaan Allah yang sempurna. Itu akan menjadi sia-sia belaka. Dan akan menjadi sesuatu yang tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Sebanyak apapun tumpukannya, ya, itu tidak masuk di dalam perhitungan Tuhan dan tidak akan menerima Roh Kudus hanya karena mengundang Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus tidak perlu diundang. Roh Kudus itu adalah pemilik ya atas tubuh kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, dialah yang mendiami. Tubuh kita adalah baitnya. Ya, rumahnya, tempat di mana Roh Kudus tinggal untuk menjamin keselamatan kita kekal selama-lamanya. Amin. Jadi tidak tuan rumah, masakan saudara mengundang tuan rumah? Ya, tidak akan mungkin mengundang tuan rumah. Tuan rumah itu adalah pemiliknya. Dialah penguasanya. Ya, dialah yang melakukan segala sesuatu ya di dalam rumah yang diperlukan Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kalau kita perhatikan orang-orang yang beragama di zaman sekarang ini, saudara-saudaraku, mereka tidak mengenal cara kerja Roh Kudus saat ini adalah cara kerja yang permanen, yang memeteraikan setiap orang yang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itulah, saudaraku, meterai Roh Kudus ini dikatakan adalah jaminan bagian kita. Jadi harus ada yang menjamin Bapak Ibu Saudaraku masa depan kita. Amin. Ya, di zaman sekarang ini saudara tidak ada jaminan dari manusia karena semua bisa berubah. Zaman bisa berubah. Saudara-saudaraku, keadaan ekonomi bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, keadaan keamanan juga bisa berubah. Bisa tiba-tiba menjadi kacau. Dan juga kesehatan, sakit penyakit bisa membuat manusia menjadi berubah. Ya, kita ingat dulu, saudaraku, masa COVID-19, semuanya diubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan manusia bingung dan manusia kacau oleh karena faktor alam, oleh karena sakit penyakit ya yang sangat mengerikan, mematikan banyak orang. Jadi semuanya bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus kita perlu mengetahui ada sesuatu yang tidak bisa diubah. Oleh karena ini adalah merupakan kasih karunia Tuhan, keselamatan hidup yang kekal. Saudaraku, bukan kita yang menjamin, bukan kita yang mengerjakan, bukan kita yang berjuang keras, bukan kita yang mempertahankan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mempertahankan keselamatan? Coba saudaraku, keselamatan itu kan hidup yang kekal.
Ya, apakah kita bisa membuat sesuatu tidak berubah dengan hasil karya kita? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Apapun hasil karya manusia itu akan berubah oleh keadaan zaman dan seiring ya perkembangan dan waktu. Saudaraku, semuanya akan berubah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu yang tidak berubah, yang permanen, dan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Saudara, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus karena meterai Roh Kudus itu tidak bisa diubah dan tidak bisa dihilangkan. Yang satu-satunya adalah saudara-saudara dan saya harus mensyukuri setiap hari hal tersebut. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka kemarin kita sudah lihat bagaimana posisi kita yang sudah permanen di dalam Yesus Kristus, di mana Allah mau supaya jaminan ini menjadi sesuatu yang terus dihidupkan di dalam diri kita. Amin. Saudaraku, menyadarkan kita ya setiap hari bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kemauan kita serahkan untuk dibentuk oleh kebenaran firman Allah supaya selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Ya, supaya kita mengerti bahwa jaminan yang diberikan oleh Roh Kudus itu, saudara-saudaraku, adalah jaminan daripada garansi daripada Tuhan, bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan karena kita menaruh kepintaran kita sendiri dan mencoba untuk mengandalkan akal pikiran yang sangat terbatas. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita mengerti apa yang Tuhan jaminkan bagi kita, segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak mungkin itu kita bisa pahami dengan pikiran manusia. Jauh, terlalu jauh jangkauannya Bapak Ibu Saudara. Semua itu karena dinyatakan itu adalah merupakan rahasia Allah yang dinyatakan saat ini melalui firman kebenarannya yang dibagi dengan tepat. Jadi kalau orang percaya belum masuk ke kedalaman ini, ke kedalaman pemahaman tentang kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam bentuk rahasia yang terungkap saat ini melalui firman kebenarannya yang dibagi dengan tepat, maka saudara-saudaraku, orang percaya itu akan mudah terombang-ambing, ya, akan mudah beralih, bergantung dan bersandar pada pikiran daging. Dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Mari saudaraku, kita lihat di Galatia pasal 3. Ya, saudara tahu bahwa kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus adalah untuk mengoreksi pertama-tama secara doktrinal, secara pengajaran dasar. Jemaat Galatia ini adalah jemaat kasih karunia. Tetapi saudaraku, mereka mencoba mengubah ya pemahaman mereka terhadap posisi yang sudah benar di dalam Kristus Yesus. Mereka ingin ya melakukan apa saja yang mereka anggap baik ya untuk memuliakan Tuhan, tetapi dengan cara yang keliru. Ya, tetap mempunyai konsekuensi ya Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam kitab Galatia pasal 3 ya, mulai dari ayat 1. Disinilah Rasul Paulus menegur keras. Ya, harus ditegur keras Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Semua penyimpangan perilaku manusia, bahkan orang-orang percaya itu disebabkan oleh karena ya dasarnya memang belum kuat, yaitu dasar-dasar yang menghubungkan bagaimana iman keselamatan menuju kepada iman pertumbuhan itu belum dibentuk secara menyatu
sebagai sebab akibat yang harus kita jalani proses pembentukan pendewasaan iman kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu salah satu pemahaman yang keliru adalah terhadap bagaimana peranan Roh Kudus ya di dalam kehidupan orang percaya, ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita, ya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, dan bagaimana kita meresponi pimpinan daripada Roh Kudus itu sangat menentukan bagaimana kita mengalami kedewasaan, pertumbuhan dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, di pasal 3 ayatnya yang mulai dari ayat pertama saya baca. Ya, saudara bisa menyimak Galatia pasal 3 ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kata-kata yang sangat keras sekali. Saudara tahu di jemaat Galatia ini, saudaraku, bermacam-macam tipe orang ya, dan bermacam-macam jabatan orang yang tinggal di jemaat Galatia ini pasti berbeda-beda, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi siapapun itu, saudaraku, kalau sudah menyimpang dari kebenaran, maka semuanya harus menjadi orang-orang yang menyimpang akan menjadi sasaran daripada koreksi daripada firman Tuhan. Amin. Oleh karena itulah kalau saudara tidak mengetahui kedalaman daripada kebenaran rahasia Allah, saudara tidak bisa mengoreksi orang lain. Ya, kalau saudara mengoreksi orang lain dengan pengetahuan yang salah pula, Bapak Ibu Saudaraku, itu sama saja sama-sama masuk ke lubang yang sama. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, barangkali di sana ada jemaat, ada pelayan-pelayan, Anda hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar setiap minggu, tapi Rasul Paulus mengatakan, hai kamu semua orang Galatia yang bodoh. Ya, ya. Dan siapakah yang telah mempesona kamu? Kata-kata bodoh di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan mereka ini tidak berpengetahuan, tetapi pengetahuan mereka keliru. Cara mereka menempatkan posisi daripada pengetahuan mereka tidak tunduk pada seluruh rangkaian sistematika daripada kebenaran kasih karunia Allah. Dan oleh karena itu, Paulus katakan, ya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Amin. Dilukiskan, digambarkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana gambar Yesus sekarang ini? Apa seperti gambar Yesus yang ada di kalender-kalender, di tanggalan-tanggalan, atau ya di gambar-gambar, lukisan-lukisan yang menempel di dinding atau yang di tembok-tembok yang ditempelkan, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa dilihat oleh orang banyak, saudaraku, seperti itu gambar Yesus, saudaraku, rambutnya gondrong, ya, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, cara untuk melukiskan wajah Yesus saat ini adalah melalui pemberitaan. Amin. Ya, saudara, bukan melalui gambar tangan manusia dengan tinta yang ditorehkan tangan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ada pernah saya tonton YouTube, ya, memberitahukan tentang satu lukisan yang termahal dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu gambar Yesus yang termahal, kalau dijual hampir 6 miliar, Bapak Ibu Saudara. Jadi UUD, ya saudara, UUD, ujung-ujungnya duit, yaitu memperjualbelikan Yesus Kristus dengan gambar yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, saudaraku. Tapi itulah manusia, keinginan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ujung-ujungnya adalah hal-hal yang duniawi, ya, yang mereka inginkan. Maka di sini jemaat Galatia juga, saudaraku, dikatakan Paulus, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi lukisan tentang wajah Yesus Kristus saat ini
adalah melalui pemberitaan tentang salib. Amin. Dan itu yang ditinggalkan oleh banyak gereja sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka berbicara, berkhotbah, berkat-berkat semua, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan, ya, di tengah-tengah masyarakat yang masih miskin. Memang itu adalah berita yang paling mereka inginkan, tapi itu adalah kesesatan. Kalau kita lihat kebenaran Kristus, salib Kristus adalah kebutuhan. Pemberitaan tentang salib Kristus adalah keperluan daripada semua orang. Yang paling utama, Bapak Ibu Saudaraku, adalah memberitakan dan mempercayai tentang pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dan tidak banyak orang yang setia, bahkan orang-orang kudusnya Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja orang-orang kudusnya Tuhan pun, saudaraku, sudah banyak yang beralih tidak lagi menekankan dalam pemberitaannya tentang makna daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan jemaat Galatia kena sasaran teguran yang keras daripada Paulus dan mengatakan mereka sudah menjadi bodoh karena mereka mengalihkan pemberitaan mereka kepada hal-hal yang duniawi, dan mereka, saudara-saudaraku, kembali kepada hukum Taurat dan berpindah dari kasih karunia. Nah, saudaraku, di ayat 2 dikatakan, hanya ini yang ku kehendaki dan hanya ini hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa dengan mudahnya, ya, jemaat Galatia ini, saudara-saudaraku, mengubah doktrin, ya, mengubah pengajaran dasar, saudara-saudaraku, dan kembali kepada hukum Taurat. Itu artinya adalah kembali kepada perbuatan daging, ya. Dan Paulus katakan, saudaraku, ditanya, apakah kamu menerima Roh Kudus karena perbuatan-perbuatan kamu, karena kamu menangis, karena kamu berteriak-teriak, karena kamu mengundang Roh Kudus? Tidak. Tapi kamu menerima Roh Kudus karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Amin. Nah, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus sangat fokus dalam tugas pemberitaan Injil. Kalau saudara mengasihi orang lain dan ingin mengenal Kristus dan ingin mereka hidup di dalam kasih Kristus, maka tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus berdoa terus agar pemberitaan Injil kasih karunia itu terus bergema dan kita bisa terus sampaikan kepada banyak orang. Dan berdoalah saudara-saudara dan saya bisa menjadi penyalur-penyalur, agen-agen perubahan, ya, saudaraku, untuk membawa berita kabar baik kepada semua orang. Karena dengan begitu Roh Kudus akan, ya, bekerja untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, saudaraku, dan kemudian ditanya lagi, ya, penegasan daripada Rasul Paulus di ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini soal logika, ini soal akal sehat, ya. Kamu telah dibebaskan oleh Roh Kudus, kamu telah dimerdekakan oleh Roh Kudus dari segala dosa, dan bukan karena usahamu. Sekarang kamu ingin mencoba untuk menyenangkan Tuhan dengan usahamu sendiri, itu pasti sia-sia. Dan itu adalah upaya kebodohan, dan itu adalah pengertian yang keliru, dan itu adalah merupakan pengharapan yang palsu. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di situ, kamu telah memulai dari Roh Kudus. Masakan kamu mengakhiri kehidupan kamu dan meneruskannya, menjalankannya, hidup menurut pimpinan daging, hidup menurut ketaatan-ketaatan kamu kepada
hukum Taurat. Sebab Allah bukan bekerja saat ini dengan cara yang demikian. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka betapa pentingnya kita memahami peranan daripada Roh Kudus dalam hal membimbing, dalam hal mengarahkan kehidupan kita yang baru ini. Di dalam kebenaran-kebenarannya, saudara dan saya bisa berpegang teguh dengan mengerti bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah merupakan berkat-berkat yang terbaik bagi saudara dan saya. Jangan bandingkan itu dengan berkat-berkat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada bandingannya, tidak pernah sebanding, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudara, bagaimana kita harus terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya kita, saudaraku, terus diteguhkan posisi dari kepercayaan kita untuk melukiskan, menggambarkan terus dalam pemberitaan kita, dalam kesaksian kita, dalam kerinduan kita adalah tentang kasih Kristus yang sempurna. Amin. Dan untuk itu Rasul Paulus berdoa terus, ya, supaya fokus dan supaya kita terus bisa berkomitmen. Amin. Berkomitmen, Bapak Ibu Saudara, karena Allah benar-benar komit dengan apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Allah berkomitmen akan memenuhi seluruh apa yang dijanjikan itu akan menjadi nyata di hadapan kita. Bersama-sama dengan Yesus Kristus kita memperoleh semuanya itu. Amin. Nah, karena itu saudaraku, maka di Galatia pasal 4 dikatakan, kalau Roh Kudus tidak akan pergi meninggalkan kita, apakah lantas Bapak Ibu Saudaraku kita akan menganggap sepele, ya, dan kita menjadi, orang bilang menjadi cuek, ya, atau kita menjadi tidak peduli terhadap apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita hanya karena kita tahu Roh Kudus telah permanen tinggal di dalam diri kita? Saudaraku, tidak demikian, ya. Tetapi saudara, apa yang dikatakan di Efesus pasal 4, ya, kita perhatikan saudaraku di ayatnya yang ke-30 dikatakan, saudara, Efesus pasal 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Saudaraku, dikatakan di sini jangan kita membuat Roh Kudus menjadi bersedih, sekalipun kita, ya, mungkin senang dengan kedagingan kita, tapi itu sudah menyakiti hatinya Roh Kudus, hati Tuhan disakiti. Saudaraku, kita pasti rugi besar, ya. Kita pasti menyesal di kemudian hari, sekalipun kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sangat memuaskan kedagingan kita, memuaskan kesenangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, di depan sana sudah menanti kerugian bagi kita. Yang menyia-nyiakan kehendak Roh Kudus akan menyesal dan akan mengalami kesedihan yang sangat mendalam, seperti jemaat Galatia yang ditegur oleh Rasul Paulus, dan Paulus mengatakan, hai kamu jemaat Galatia yang bodoh. Karena apa, saudaraku? Karena orang percaya di jemaat Galatia, saudaraku, tidak fokus kepada panggilan kasih karunia Allah yang memfokuskan mereka untuk terus bertumbuh di dalam kebenarannya, yang mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu bagaimana kita menyenangkan hati Roh Kudus, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita di surga. Di ayatnya yang ke-31, di situ jelas sekali daftar daripada peringatan yang harus kita jauhkan dari dalam diri kita. Ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin.
saudara-saudaraku, harus dibuang jauh-jauh. Kita tidak boleh menarik kembali apa-apa saja yang menjadi kebiasaan daripada manusia lama kita. Tapi kita masuk kepada suatu sistem pembaharuan yang baru, yang benar-benar ini adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus untuk mempersiapkan masa depan kita yang sangat mulia di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya mengalami damai, sejahtera, dan sukacita yang besar untuk terus memberikan kepada kita pengharapan yang kuat bahwa apa yang kita lakukan ini semua, saudara-saudaraku, adalah demi kebaikan kita di masa yang akan datang. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita, saudara-saudaraku, sebagai saudara-saudara seiman, kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita semua terus bertumbuh di dalam pengenalan, pengertian yang benar terhadap lukisan-lukisan, gambaran-gambaran daripada pekerjaan Allah, pekerjaan Kristus Yesus yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku, kita harus bertekad terus datang pada pengetahuan akan kebenaran. Belajar firman kebenaran yang dibagi dengan tepat adalah merupakan kunci untuk mengendalikan pikiran saudara dan saya menjadi sama seperti pikiran Kristus yang mulia, yang tidak dikuasai oleh keinginan daging. Amin. Tapi yang dikuasai oleh keinginan Roh Kudus yang membawa kepada kita kesejahteraan yang sesungguhnya di hadapan Allah dan di dalam kesatuan persekutuan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Saudaraku, bertumbuhlah terus kita, majulah kita terus, saudara-saudaraku, di dalam pengenalan akan kebenaran rahasia Allah ini, sebab inilah yang mengendalikan hati dan pikiran kita oleh Roh Kudus yang berkenan untuk menjadikan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mempunyai kekuatan dan kuasa yang kami andalkan, pribadi yang mengendalikan hidup kami, supaya kami tetap fokus dan berkomitmen terus pada panggilan surgawi yang telah Tuhan tetapkan bagi kami semua. Berpikir dari atas, berpikir dari kebenaran, berpikir dari kualitas yang tertinggi, dan berpikir sama seperti Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menang, dan bukan yang kalah, dan bukan yang lemah, tetapi pikiran Kristus yang kuat, pikiran Kristus yang mengendalikan segala sesuatu, bahkan kelemahan kami pun dikendalikan oleh pikiran Kristus. Oleh karena gambaran akan kebenaran itu yang terus masuk di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana Tuhan Yesus memandangnya. Kami mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Roh Kudus akan terus melatih dan mengajar kami untuk selalu percaya kepada janji Tuhan, selalu mengandalkan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu, dan selalu merendahkan hati kami untuk mau diajar terus merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengasihi semua saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Salam kudus, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.